Boygang Bos, bahas obrolan seru. Bersama narasumber Kakak Tezara dan Imam Senggolo. Oke baik, selamat malam semuanya teman-teman. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah support kita selama ini ya guys. Kita kali ini mengundang bintang tamu yang namanya KKT guys, yang artinya keluarga kerukunan tabut Bengkulu. Terutama buat teman-teman Bengkulu pasti tahu lah ya, apa itu KKT, apa itu tabut. Dan sekalian juga kita memperkenalkan ke khalayak luar ya Om ya. Yuk, bagi yang tidak tahu apa itu tabut, langsung nanya, boleh? Pertama nih Om, Om, kita manggilnya apa nih Om? Enak ya Om? Biar lebih agak sanggup. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kawan-kawan di komunitas tabut biasa manggil Doci. Doci. Ya, Doci itu kan bahasa Bengkulu, artinya kakak kecil. Cuman kalau ponakan manggil Mbak. Kalau ponakan, baik ponakan langsung ataupun ponakan sepupu, manggilnya Mbak. Berarti kita Mbak itu ayah. Ya, kalau kawan-kawan di sini, kalau bahasa Bengkulu, Mbak itu ayah. Ya, Nah, kalau kawan di sini ya tidak apa-apa dipanggil Namo juga tidak apa-apa, adil. Oke, Jadi biar enaknya teman-teman manggil tuh Doci. Ya, silakan. Doci aja biar lebih santai. Dan juga Bang Erik, kita juga udah kenal semua ya. Kami sudah kenal. Mungkin viewers juga udah kenal Om. Mungkin ya. Mas Boy. Mas Boy. Oke, kita panggil Mas Boy ya. Mas Boy. Oke, baik. Mungkin kita ada pertanyaan, beberapa lah ya pertanyaan nih Doci. Mungkin yang pertama itu asal usul tabut itu bagaimana Doci? Terima kasih. Jadi sebelum kita bahas asal usul tabut, mungkin ada baiknya disampaikan dulu kenapa tabut itu ada di Bengkulu. Oh ya. Jadi ada tiga ininya kenapa tabut sampai Bengkulu. Yang pertama itu mengenang syahidnya Imam Husain dan segala yang syahid di padang Karbala dalam menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kedua, mengenang kejayaan Islam. Ketiga, menyambut tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Nah, itu kenapa tabut ada di Bengkulu. Nah, kalau asal usul tabut sendiri berasal dari kata at-tabut, artinya kota. At-tabut artinya kota. Nah, khusus untuk tabut Bengkulu, kota yang indah. Nah, cuman banyak yang salah dalam penyebutannya. Dia kenapa orang bisa? Orang bisa banyak nyebut tabor. Tabor, ya. Saya juga dari kecil tahunya tabor. Tabor. Memang kalau masyarakat Bengkulu tahunya tabor. Ada yang mengatakan kenapa tabor karena pengaruh bahasa Bengkulu. Banyak yang mengatakan seperti itu, pengaruh bahasa Bengkulu yang dari apa jadi apo, kemana jadi kemano. Nah, cuman kalau tabut jadi tabot, bukan pengaruh bahasa Bengkulu. Karena yang berubah di bahasa Bengkulu itu di akhir huruf, di akhir kata. Kemana, kemano, siapa, siapo. Iya. Kalau tabut, artinya bukan tabot jadinya. Kenapa jadi tabot? Itu pengaruh Inggris. Kita kan Bengkulu lama dijajah Inggris. Iya. Kenapa tabut jadi tabot? Coba lihat Hollywood. Tulisannya Hollywood. Wood. Terus hutan wood, tulisannya wood. Nah, orang Inggris nulis tabut ditulisnya taboot. Double O. Sama Hollywood double O. Wood double O. Nah, ditulislah tabut itu taboot, tapi tetap orang Inggris membacanya tabut, bukan tabor. Nah, karena bahasa jajahan Inggris lah itu, makanya banyak berubah dari tabut jadi tabor.
Tapi kalau kami keluarga komunitas, kami keluarga penerus budaya Tabut, kami tidak pernah mengatakan Tabut. Kalau saya kan dari ibu cerita Tabut, tidak pernah Tabut. Nenek cerita Tabut, tidak pernah mengatakan Tabut. Jadi Nah, gimana? Nah, itu pengaruh kata Tabut ke Tabut tadi. Iya. Mungkin teman-teman banyak juga yang nggak tahu ya. Ya. Karena setaunya dari kecil itu tabot biasanya. Ya. Ini penjelasannya guys. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Berarti dari huruf itu taboot atau tabot? Tabut loh, Ci. Ya kalau aslinya Tabut. Tabut. Oh, berarti tabut. Tabut. Cuman kan orang Inggris Karena ada pengaruh Inggris gitu. itu kan jadi double O. Oke. Taboot. Taboot. Ya, orang Bengkulu itu ikutlah tabot. Jadi ikutlah Tabut orang Bengkulu. Nah, kalau kita mengatakan Tabot, itu makna dari Tabut sendiri sangat jauh. Tabot itu di Afrika, Tabot itu berhala. Patung berhala disebutnya Tabot. Sedangkan Tabut tidak ke situ. Kita mengenang Islam di Tabut. Berarti kalau di Afrika kayak Menyembah patung-patung berhala itu, nama-nama patungnya itu Tabot. Nah, ada baiknya karena sudah dikasih tahu, ya memang susah karena memang lah banyak menyebutkan Tabot, untuk meluruskannya itu susah. Tapi ya mudah-mudahan ke depannya nanti bisa kita coba kita luruskan. Ada yang setuju, ada yang tidak. Oh, ada pro, ada kontra. Ada juga ya? pro, ada kontra. Masalah perubahan huruf itu tadi, walaupun cuman satu huruf dari Tabot ke Tabut. Nah, kalau asal usulnya ya pertama kali Tabut masuk Bengkulu itu yang bawaannya Syekh Maulana Ikhsan. Itu di abad ke-13. 13 tahun 1343. Ya. Jadi Syekh Maulana Ikhsan itu dari Arab ke Pakistan turun terus ke Aceh sampailah ke Bengkulu. Jadi mereka siar agama Islam, berdagang sekalian siar agama Islam. Jadi dibuatlah kegiatan Tabut ini atau prosesi ritual Tabut ini ada di Bengkulu itu pertama kali di tahun 1343. Di abad ke-13 lah. Tapi Syekh Maulana Ikhsan tidak tinggal di Bengkulu. Sudah sekian tahun kembali lagi ke Arab dan meninggal di sana. Setelahnya ada rombongan kedua datang, itu namanya Syekh Burhanuddin atau kita kenal nama Imam Senggolo. Dan itu makamnya ada di Karbala, Bengkulu. Karbala itu ya. Ya, Berarti untuk Tabut sendiri itu cuma ada di Bengkulu gitu, atau di Tabut ini sebenarnya banyak dulu. Waktu zaman Islam mulai kejayaan Islam mulai turun di 7 Masehi itu dulu kan mulai nyebar. Nah, budaya Tabut ini kan sangat erat hubungannya dengan kematian Syahidnya Imam Husain di Padang Karbala. Nah, banyak di Tasik Malaya dulu ada. Di tiap kota-kota yang kental Islamnya ada, cuman tidak bertahan. Tidak tahu kenapa di Bengkulu bisa bertahan udah ratusan tahun. Dan di Padang ada Tabui namanya. Tabui. Ya, di Pariaman. Nah, kalau cerita yang saya dapat, Tabui di Emirza Pariaman Hafiz itu baru asal saja usulnya dari Bengkulu. Berikan 5.000. Assalamualaikum, saya izin bertanya bedanya kebudayaan Tabot Bengkulu sama Tabut di Minang itu gimana ya Kak? Pindahlah mereka ke Padang. Nah, makanya ada Tabut di Padang. dengan bahasa Tabui? Dengan bahasa dialek Padangnya Tabui jadinya. Nah, cuman benar apa tidaknya memang kita mesti ada lebih jauh penelitiannya. Cuman kalau cerita yang kami dapat seperti itu. Untuk Tabut sendiri sama gimana ya, kayak di Pariaman sama Bengkulu
kenapa di Pariaman tuh cuman ada 2, Cik? Kenapa di Bengkulu banyak sampai berapa? 17 kelompok. Nah, jadi kan kalau itu pengaruh budaya. Jadi tabut yang ada di Bengkulu itu bukan asli bukan asli lagi dari Pakistan ataupun Arab tadi, cuman udah mengambil budaya Bengkulu. Jadi menyesuaikan dengan adat istiadat Bengkulu, maka adalah tabut itu yang seperti sekarang ini. Di Padang juga seperti itu, menyesuaikan adat istiadat Padang, makanya jadinya seperti itu, seperti yang ada di Padang sekarang. Nah, jadi banyak pengaruh daerah yang disinggahi oleh pembawa budaya tabut ini tadi. Jadi kalau orang ada yang mengatakan itu bukan budaya Bengkulu, budaya yang datang. Memang budaya yang datang, tapi datangnya sekian ratus tahun yang lalu sudah berasimilasi dengan adat istiadat Bengkulu. Nah, itu. Berarti udah melekat sama Bengkulu Ya, ya? udah melekat sama Bengkulu. Jadi budaya Bengkulu, jadi kebanyakan budaya Bengkulu yang ada di prosesi tabut itu sendiri. Tapi kalau untuk yang di Pariaman itu sama nggak, Dok? Di Pariaman ada bedanya. Seperti ditanyakan tadi, kan tabutnya cuma 2. Iya. Cuman Tabut darat, daret, sama tabut Singgala. pasang dan singgala. Nah, itu jadi cuma 2. Nah, kalau kita di Bengkulu kenapa jadi 17? Aslinya dulu cuma 6. Cuman karena ada yang ingin berpartisipasi, ada yang ingin ikut meramaikan, bertambahlah. Nah, pecah mereka. Jadi kalau tidak ditahan di tahun 95, mungkin sekarang udah lebih dari 17. Cuman ditahan cukup sampai 17. Ya, kenapa diambil angka 17? Ya karena angka keramat. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus. Kita sholat sehari semalam itu 17 rakaat. Kenapa diambil angka keramat 17? Nah itu letaknya. Dan mungkin kalau tidak ditahan, ya ngembang lagi. Banyak lagi. Apa panjang nih? Nah ditahan di tahun 95-an kalau nggak salah, itu cukuplah tabut sakral ini 17. Tidak bisa berkurang, tidak bisa nambah lagi. Nah, kunci nggak bisa lagi. Terbentuknya 6 tadi ini, Cik? Itu di tahun 74 masih 6. Ini bisa terbentuk 6 tadi atau Ya karena anak-anaknya. Oh, Syekh Burhanuddin kan punya keturunan. Tabut itu kan yang dikenal itu ada tabut Imam Sunggolo, itu yang membuatnya langsung keturunan Syekh Burhanuddin. Ada tabut Bansal itu untuk mengenang Salmiah Bansal yang datangnya serempak sama Imam Maulana Iksat tadi. Nah, ada tabut Panglima itu Kampung Bali. Ada tabut Sukamerindu telah Mas Boy ataupun Bang Erik, tapi tempatnya kini di Kudus, Tengah Badang. Nah, jadi ada tabut apa lagi itu di Anggut waktu itu. Cuman ya 6 ada. Oke, telah terbentuk 6 di awal tadi itu. Oke. Mungkin figur ada yang mau tanya? Jadi guys, itulah mungkin buat kalian, mungkin yang nonton juga bukan dari Bengkulu aja, Doci, mungkin banyak dari luar juga. Jadi tabut itu sebenarnya sekarang cuma ada 2 ya, Doci ya? Apanya? Pariaman sama Bengkulu ya? Ya, ada Ya. di Pariaman sama di Bengkulu. Sebenarnya dulu itu tabut itu banyak guys, cuman tidak bertahan. Kebetulan bertahannya lama di Bengkulu ya, Doci? Di Bengkulu, Ratusan tahun. 6 tahun udah bertahan di Bengkulu. Jadi kita boleh bukan sisi viewers. Nah, mungkin teman-teman semuanya mau nanya nih, boleh guys? Itu sih Allah. Soalnya tuh nanya, Tolong disematin dong. warna-warni untuk warna acara tabut, kenapa nggak satu warna apa kata dia? Warna-warni acara tabut. Kenapa? Oh tadi kenapa Kenapa warna-warni gitu loh, Doci? Apanya? Maksudnya Warna ini bangunan tabut. warna kayak tabut ini warna-warni, Doci. Atau Kenapa ada nggak merah istilah, aja gitu? atau ada ini gitu. Oke. Atau ada simbol gitu. Ada simbolnya, ada simbol. Jadi kan di tabut itu kan khusus di tabut imam itu
warnanya itu kuning, hijau sama merah. Kuning itu kejayaan, merah itu mengenang wafatnya Husain yang dipancung. Oh iya. Kalau hijau itu Hasan yang diracun. Oh berarti dari warna-warna tuh ada simbol sih. Ada simbol. Jadi bukannya kita warna itu segedar warna ini. Kalau di Bansal itu banyak warna merah. Ya, Di kelompok tabut Mas Abang Erik itu warna merah. Kalau di kelompok tabut Imam itu banyak hijau, kuning, merah. Itu warna-warninya. Berarti dari setiap warna itu ada makna. Berarti Ada makna tidak tersendiri. sembarangan. Tidak sembarangan, betul, tidak sembarangan kita bikin tabunan tabut pakai warna yang ini warnanya seperti enggak. Berarti dari warna memang ada arti itu teman-teman ya. Jangan bukan karena tabut harus satu warna, enggak, berarti memang ada ciri khas masing-masing dan ada arti dari warna, satu warna itu ada arti semua. Ya, Benar guys. Mungkin next ada pertanyaan lain guys. Coba disematin. ya tolong moderator. Kenapa tidak diadukan di kampung aja? Maksudnya itu. salah. Bertanya tuh. Tidak ada. Itu sudah pasti ditanyain. agak bitter sedikit. Pasti. Skip. Olah. Versus Itu si Olah. Itu nanti dulu ya. Itu ya. Minum dulu. Mohon maaf. agak versus. Mohon maaf ya Ijen. Pinggir jurang. Ngapo setiap pembuangan tabut ada orang Ada kesurupan. Yang mana kita jawab dulu? Mungkin Yang yang kenapa? disematin dulu deh. Ini sematin dulu. Pak, tabut harus dilaksanakan. Nah, mana? habis detik ya. Ke berubah. Yang olah tadi, moderator. Olah. Nah, itu. Pak, tabut harus dilaksanakan di tahun Tiap tahun. di tiap tahun. Kalau misalkan tidak dilaksanakan gimana? Jadi ada pemeo di masyarakat Provinsi Bengkulu, khususnya Kota Bengkulu. Kalau tabut tidak dilaksanakan akan ada bencana. Pemeo seperti itu. Nah cuman itu kan hanya omongan pemeo aja, Bu. Apa istilahnya mitos yang mengatakan seperti itu. Sama ada yang mengatakan jangan pakai payung di dalam rumah, nanti disambar petir. Iya. Oh iya. Jangan duduk di depan pintu, nanti jauh jodoh. Iya. Jangan meruncingkan pensil dua-duanya atas sama bawah, nanti bapak sama ibu meninggal serempak. Nah sama tabut. Jangan sampai tabut nggak dibikin, nanti ada bencana. Nah kalau tidak ada pemeo seperti itu, mungkin sekarang tabut nggak ada lagi. Iya benar. Mungkin tabut juga tidak akan bertahan. Tidak akan bertahan ratusan tahun seperti ini. Iya. Nah jadi seperti jangan duduk di depan pintu, nanti jauh jodoh. Kalau duduk di depan pintu, di pintu keluar masuk kan susah orang mau keluar masuk. Iya. Dulu kemana lewat? Berarti selama ratusan tahun itu, Ci, tidak ada bolong. Tidak pernah bolong. Tidak pernah bolong. Tidak pernah Selama bolong. ratusan tahun. Selama ratusan tahun. Memang dulu pernah mungkin di tahun sebelum Indonesia merdeka, masih zaman penjajahan dulu, memang pernah tidak dilaksanakan pembuatan tabut. Dan kebetulan memang waktu itu masyarakat Kota Bengkulu kena penyakit cacar. Nah mungkin itulah yang bikin kalau tabut tidak dibuat ada bencana. Bencana ataupun apa segala macam itu kan datangnya dari Allah, bukan kita Benar, manusia benar. yang menentukan. Nah jadi jangan terlampau dibesar-besarkan. Sekalian tadi yang Anda mengatakan kenapa pembuangan tabut ada kesurupan. Iya benar. Nah, Mungkin banyak yang nanya. Kita jawab. Sebenarnya kalau kami di komunitas itu nggak ada yang kesurupan. Dulu waktu kamera belum banyak, yang katanya kesurupan itu palingan 1 atau 2 orang. Iya. Yang memang itu tari penyambutan kalau kami ngomong. Kami yang ada itu di Simpang 5 sama di Simpang Butai. Sama udah masuk ke Makam Karbala. Nah itu tari persembahan, penyambutan. Iya. Yang di Simpang 5 nyambut kami sampai di Simpang 5, yang di Butai nyambut di Simpang Butai, yang di Makam Karbala nyambut. Itu tari persembahan. Coba tanyakan, kalau orang kesurupan itu dia nggak sadar. benar. Ya.
karena yang masuk roh jin. Nah kalau di keluarga kami, mereka masih sadar, mereka masih tahu posisinya ada di mana, ada di Simpang 5, ada di Simpang Butai, ada di Karabela. Cuman semakin maju zaman, semakin banyak kamera yang mengikuti, semakin banyak yang pura-pura kesurupan supaya disorot, Mencari sensasi. cari sensasi. Aisyah sosok ke Jadi banyak yang seperti itu. Jadi kan, nah, Kalian yang jangan hal-hal yang seperti ini jadi merusak, menjadi timbullah tabut siri, tabut segala macam. Padahal pada dasarnya kan tabut kan awal masuk ke Bengkulu, tabut itu untuk siar agama Islam. Itu. Ya mungkin next lagi ya, guys. Ada yang mau bertanya lagi guys? Pada waktu dipersilakan. gimana moderator? Belum pernah nonton seumur hidup. Itu ada yang nanya kalau belum masyarakat Bengkulu belum pernah nonton seumur hidup. Rugi jawabannya. Tidak nonton seumur hidup. Saya tinggal di Bengkulu, tidak nonton acara tabut. Tapi Rugi. kayaknya itu sih mustahil lah orang Mustahil. Itu mustahil. Jadi udah dia dijawab ya misalnya ya, tapi nggak apa-apa lah kita pertanyaan lagi ya. Pak, tokoh pertama kali membawa dan memperkenalkan tradisi tabut di wilayah Bengkulu siapa? Jadi pertama yang membawa tabut ke Bengkulu itu Syekh Maulana Iksat. Itu di abad ke-13. Di tahun 1343. Syekh Maulana Iksat datang ke Bengkulu berdagang dan siar agama Islam dengan membawa budaya tabut. Tapi Syekh Maulana Iksat tidak menetap di Bengkulu. Nah, di abad ke-14 barulah masuk lagi namanya Syekh Burhanuddin atau Imam Senggolo. Dan Syekh Burhanuddin Imam Senggolo ini menikah dengan orang Bengkulu dan menetaplah di Bengkulu dan meninggal Bengkulu, dimati di Bengkulu, dikuburkan di Karbala Bengkulu. Oh, di Karbala itu. Nah, kami yang komunitas pembuat tabut inilah keturunan dari Syekh Burhanuddin atau Imam Senggolo yang menikah istrinya orang Bengkulu. Itulah anak-anak dan cicitnya. Anak-anak dan cicitnya sampai sekarang. Berarti belum merdeka ya Pak? Jauh deh, abad ke-13 jauh belum merdeka. Assalamualaikum dari Rurin, tabut Imam Sagalo. Waalaikumsalam. Itu keponaan ya. Izin Kak, dipinjam dulu Kak. Iya, kita pinjam sebentar. Jadi agak landing buat pulangnya kita. Iya. Jadi buat teman-teman, Mbak itu bahasa Bengkulunya ayah. Ayah. Bagi kalian yang belum tahu, Mbak itu apa? Mbak itu ayah. Atau bapak. Doci, kenapa setiap tabut sakral dan tabut bangunannya beda-beda? Oke. Nah, Tabut sakral dan tabut bangunan. Bangunan beda. Kalau bangunan tabutnya hampir sama. Bedanya di kegiatan ritualnya. Kalau tabut sakral itu ada kegiatan dari tanggal malam 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram. Tabut terbuang. Nah, kalau tabut bangunan itu udah nggak ada kegiatan sakralnya. Jadi kegiatan ambil tanah di tanggal malam 1 Muharram, di 4 Muharram itu ada namanya cuci penja, ada namanya duduk penja. Di tanggal 5-6 Muharram itu ada menjara. Di tanggal 7 Muharram dan di 7 Muharram itu ada namanya arak jari-jari. Di 8 Muharram itu ada namanya arak sorban. Di 9 Muharram itu ada tabut naik puncak. Terus malamnya tabut bersanding dan tanggal 10 Muharram tabut terbuang. Berarti tabut pembangunan ini tidak ada ritual yang sakralnya? Tidak ada ritualnya. Mereka hanya buat bangunan tabut. Dan mereka yang tabut bangunan ini sebenarnya keluarga dari tabut sakral itu juga. Dulu kan satu kesatuan KKT itu, ya tabut sakral sama tabut bangunan. Nah, cuman kita tidak tahu kenapa sampai bisa bangunan sendiri sekarang, tabut sakral sendiri. Tapi tabut bangunan termasuk dari KKT? Bukan, kalau sekarang bukan lagi. Oh, berarti termasuk KKT itu dari sakral? Ya, yang KKT itu hanya tabut sakral yang 17 kelompok. Kalau tabut bangunan itu kalau nggak salah ada 16 kelompok. 16 kelompok. Namanya sekarang ketak kalau nggak salah. Kerukunan tabut bangunan budaya. Nah, tabut budaya.
Berarti beda ya Cik dari tabut sakral sama tabut pembangunan. Next, teman-teman. Mungkin next pertanyaan Itu awal mula. Awal mula Terbentuknya KKT di Bengkulu dari siapa yang membentuknya? dan siapa yang Siapa yang membentuk? Dan ya, siapa? KKT di Bengkulu itu ke organisasi keluarga kerukunan Tabut itu dibentuk sekitar tahun 1990 untuk menaungi kelompok pembuat tabut ini. Pencetusnya itu Zamhari Amin kalau nggak salah, Bapak Zamhari Amin. Beliau sekarang sudah meninggal. Pencetus pembuatan organisasi KKT. Jadi dulu itu sebelum ada organisasi KKT, kegiatan tabut ini ya masing-masing keluarga. Nah, karena agak aneh, agak nyentrik kegiatannya, diundanglah ke TMII, Taman Mini Indonesia Indah, untuk tampil di situ. Dibawalah, dibikinlah tabut bangunan di situ. Nah, itu awal mulanya ada tabut bangunan. Oke. Nah, sepulang dari tampil di TMII, Taman Mini Indonesia Indah di tahun 90-an itu, pulang ke Bengkulu, nampaknya perlu dibentuklah organisasi namanya KKT. Nah, kan yang kita juga sangat berterima kasih sama Pak Wali Kota Khairul Amri. Beliau buat patung-patung bangunan tabut tiap dinas, tiap simpang itu Pak Khairul Amri dulu itu. Di tahun berapa itu Cik? Itu di tahun 90-an, 95 Pak Khairul Amri. Oh itulah setiap Simpang. Ya, tiap depan kantor ada bangunan tabut dari beton itu. menyimbolkan Dulu pernah dicanangkan Bengkulu nih kota 1000 tabut. Oh, rencana. Rencananya tapi tidak kesampaian. Sampai sekarang belum kesampaian. Ya. Nah, tadi kalau kenapa tadi belum dijawab yang ngapa di sport center bukan di lapangan Merdeka? itu dari bangga dulu. Dari bangga. Itu nanti dulu guys. Itu nanti dulu guys. Kita Kita lihat teman-teman. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari viewers ya. Ya dari bangga. terakhir dari viewers. Kalau moderator gedein dong. Dari keaslian. Maksudnya? Dari keaslian waktu masih di abad ke-13 itu sampai saat ini ke era yang modern, apa aja Om yang berubah dari tabon itu sendiri? Yang nampak berubah itu dari bangunan tabutnya. Kalau zaman dulu kan alat-alat masih sederhana, Ya. kelengkapan seperti kertas atau segala macam kan masih sederhana. Itu yang jelas nampak berubah di bangunannya. Tapi kalau kegiatan ritualnya, kami yang pewaris berusaha untuk tetap mempertahankan biar itu dari tahun ke tahun seperti itulah, dari abad ke-13 seperti itulah. Tapi kalau yang berubah itu hanya bangunan tabutnya. Tadi berhubung dengan tabon datang di Bengkulu kan masih masa penjajahan Belanda. Itu sebelum penjajahan malah. sebelum penjajahan. Sebelum penjajahan. Itu respon dari pihak penjajah itu gimana? Atau mengusik atau misalnya ngebiarin atau mendukung gitu. Jadi waktu Inggris pertama yang masuk ke Bengkulu itu Inggris bukan Belanda. Nah, banyak kan buku-buku yang nulis tentang tabut ini mengatakan bahwa tabut ini serempak masuk dengan pembangunan Benteng Marlborough. Itu salah besar. Benteng Marlborough dibangun 1713 kalau nggak salah. 1710, selesainya 1713. Sedangkan Syekh Muhammad Irsad masuk ke Bengkulu tahun 1343, jauh jaraknya. Nah, cuman waktu pembangunan Benteng Marlborough itu kuli bangunannya itu dari India, dari Madras dan Bengali, dan wajah agak mirip-mirip sama poyang-poyang kami dulu. Jadi kan mungkin mereka itu yang tetap mentinggal ikut bantu, ikut meramaikan tabut ini. Nah, makanya dikatakan dari Madras dan Bengali, tapi aslinya dari Pakistan, Punjab.
Kota Punjang. Asalnya dari situ, bukan dari Madras dan Bengali, bukan dari yang bikin bangunan Benteng Marlborough. Jadi tolong diluruskan, itulah aslinya bukan dari situ. Jadi itu sejarahnya guys. Ya. Mungkin next. Minum. Minum, Bang. Ini karena ada sih. Nah, Mungkin next pertanyaan dari kami Doci. Ya, oke. Ya, Doci. Nah itu proses ritual dari awal sampai akhir Doci. Bisa diceritain nggak? Kalau proses ritual tabut dari awalnya itu dimulai di tanggal 28 Zulhijjah. 28 Zulhijjah itu kita ada ziarah ke makam Syekh Burhanuddin Bang Sunggolo di Karbala. Kita ziarah, mengirimkan salam, salawat, dan Al-Fatihah kepada mereka yang telah duluan mendahului kita. Itu di tanggal 28 Zulhijjah. Itu dilaksanakannya setelah salat Isya. Besoknya tanggal 29 atau 30 Zulhijjah, pada salat asar kita doa mohon keselamatan atau doa masuk tahun baru Hijriah. Nah, tahun baru Hijriah itu kan pergantian tanggal bulan Hijriah itu kan di jam 3 sore, bukan di jam 12 malam. Kalau Masehi kan di jam 12 malam. Nah, jadi di tanggal 30 Zulhijjah ataupun 29 Zulhijjah malamnya kita ambil tanah. Ada ritual ambil tanah kalau bahasa tabutnya. Kalau di bahasa Indonesia kan ambil tanah. Mana dari ambil tanah itu mengenang manusia berasal dari tanah, nanti akan kembali ke tanah. Itu maknanya. Nah, itu di tanggal malam 1 Muharram. Nanti di 4 Muharram itu ada namanya cuci penja. Penja berasal dari kata panju, bahasa Urdu Pakistan, artinya 5 jari. Oh, artinya itu. Artinya 5 jari. Jadi penja itu berbentuk 5 jari. 5 jari seperti ini dari pergelangan tangan. Nah, itulah disebut penja atau pusakanya tabut. Tiap tabut sakral itu memiliki penja. Itu dicuci di tanggal 4 Muharram. Jadi maknanya kita umat Islam selalu membersihkan diri. Dimulai dari tangan. Mau makan cuci tangan, mau makan apa cuci tangan dulu. Jadi lambang tabut sakral tadi, penja tadi dicuci di tanggal 4 Muharram. Dulu Itu maknanya. ya maknanya. Jadi dulu Covid suruh cuci tangan. Kami pewaris tabut sebelum Covid ada, kami udah berabad-abad melaksanakan, mengingatkan manusia untuk selalu mencuci tangan. Oh iya. Sebelum COVID. Sebelum Covid kami udah beratus-ratus tahun, keluarga kami udah beratus-ratus tahun melaksanakan pokoknya semua kegiatan itu harus cuci tangan dulu. Jadi untuk meluruskan teman-teman nih yang anggap ngambil tanah tuh kayak apalagi nyuci-nyuci penja itu kan udah dilurusin penjelasannya biar nggak salah paham ke depannya. Nah, nanti di tanggal 4 Muharram itu yang cuci penjanya itu tabut khusus, tabut imam sama tabut bansal. Nah, di tanggal 5 Muharram itu baru 15 tabut yang lainnya. Ya, kita ada 17 tabut sakral kan. Iya. Nah, di tanggal 5 Muharram malamnya itu ada namanya menjara. Bukan menjara. Menjara tidak pakai H. Tidak, menjara. Tidak Bukan pakai tidak pakai H. Menjara. Kalau menjara itu kita mencuri. penjara. Jadi menjara tidak pakai H. Nah, menjara itu perjalanan panjang di malam hari dengan membawa bendera kebesaran, yaitu bendera tauhid, bendera lambang-lambang kebesaran, membawa dol dan tasa. Intinya bersilaturahmi, saling kunjung. Di tanggal 5 Muharram itu yang mengunjungi tabut bangsal, kelompok tabut bangsal mengunjungi kelompok tabut imam.
Besok di tanggal 6 Muharram, sebaliknya, kelompok tabut imam yang mengunjungi kelompok tabut bansal. Nah, jadi dari 17 kelompok tabut sakral tadi itu dibagi dua. 9 di kelompok tabut imam, 8 di kelompok tabut bansal. Nah, itulah yang saling mengunjungi. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi bawa dol, bawa tasa. Kalau istilah anak Bengkulu dulu beruji dol. Malam beruji kok. Nanya itu silaturahmi, saling kunjung. Saling bertanya, "Wih, tabut kemarin selesai belum?" Nah, jadi silaturahmi lah. 2 malam menjara, tanggal 5 dan 6 Muharram. Di tanggal 7 Muharram ada namanya arak jari-jari. Biasa dilakukan di lapangan Merdeka. 17 tabut sakral itu berkumpul di lapangan Merdeka, bawa jari masing-masing. Setelah itu diadakan soja. Soja itu memberi hormat, salut, memberi hormat kepada tabut yang lebih tua. Nah, besoknya di tanggal 8 Muharram itu namanya ada arak sorban. Nah, sorban itu ikat kepala, mengenang ikat kepalanya Imam Hussein. Jadi dibawa, disatukan dengan jari-jari tadi. Nah, kita kumpul di lapangan Merdeka lagi. Nanti ada sojanya lagi memberi hormat. Nah, di 9 Muharram itu ada namanya GAM. GAM itu bukan Gerakan Aceh Merdeka. Tulisannya GHAM, GAM. Berduka, hari berduka, hari bersedih. Jadi dimulai dari setelah salat subuh sampai tabut naik puncak. Tabut naik puncak itu menjambungkan bongkot tabut yang paling bawah dengan puncak tabut. Nah, itu biasa dilaksanakan setelah salat Bohor atau salat asar di tanggal 9 Muharram. Malamnya tabut bersanding, 9 malam 10 Muharram. Nah, di tanggal 10 Muharram tabut terbuang. Arah-arahan dari lapangan Merdeka, kampung sampai ke Karbala. Dan untuk makna tabut terbuang, kita orang banyak beranggapan mubazir. Tabut dibikin bagus-bagus. Buang-buang uang. Islam tidak mengajarkan kita mubazir. Tapi makna tabut terbuang selain mengajarkan kepada kita bahwa agama Islam itu kalau mati dikubur, bukan dibuang, dikubur. Nah, istilah tabut terbuang, bukan dibuang. Kalau terbuang dalam bahasa Bengkulu itu tidak sengaja, tidak sengaja dibuang. Sayang sebenarnya dibuang. Setelah kita bikin indah, kita bikin bagus, bikinnya berbulan-bulan. Ada yang bikinnya 1 bulan, ada yang bikinnya 2 bulan, dibuang. Tapi mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad, itu yang dibuang kesombongan. Bukan tabutnya yang dibuang, kesombongan kita. Nah, biasanya kan segala yang indah, segala yang bagus-bagus itu sangat melekat dengan kesombongan. Iya, benar. Nah, itu makanya bukan tabut dibuang, tabut terbuang. Jadi menyuang kesombongan kita, keangkuhan kita. Terbuang, bukan dibuang. Bukan tabut dibuang, tabut terbuang. Nah, itu yang dibuang itu kesombongan, keangkuhan, segala macam yang hal-hal yang tidak baik. Itu maknanya di situ, di tabut terbuang. Nah, untuk tabut terbuang sendiri, Cik, itu berbeda sama Pariaman ya, Cik? Kalau di Pariaman ke pantai. Ke pantai. Ya, diadu. Kalau di Pariaman diadu tabutnya itu sampai hancur. Nah, itu iya, diadu. Di pantai Pariaman itu. Kalau di Kan Bengkulu banyak yang nanya tuh kayak ngapain di Pariaman dibuang ke laut sedangkan di Bengkulu ke Karabela atau ke Karbala. kuburan gitu. Karbala itu kan arti Karbala itu tanah merah. Tanah merah. Kalau di Jakarta Tanah Abang. Karbala, Iya juga ya. Udah. Abang kan merah. Iya, iya. Karbalanya di Jakarta ya Tanah Abang.
Kalau di Bengkulu, Karbalanya di Padang Jati. Nah, kenapa? Itu ya untuk balik tadi ke awalnya tadi, tabut itu ada untuk mengenang kesahidan Imam Husain di Padang Karbala dan segala yang sahid di Padang Karbala dalam menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu kenapa ada Karbala di Bengkulu, manifestasi dari Karbala yang ada di Irak. Jadi itu guys, selama prosesi tabot dari 1 Muharram sampai 10 Muharram. Jadi dari 1 Muharram itu ada kayak ritual pengambilan tanah. Terus apa lagi tadi? Becek? Setelah pengambilan tanah? Cuci penjah. Cuci penjah. Sampai tabot terbuang. Yang dibuang itu kesombongan, keangkuhan, guys. Jadi ada yang nanya kenapa? Ada yang nanya tadi kayak si Ola tabut itu dibuang ke laut atau ke kuburan? Iya kan? Iya. Ke kuburan. Nah itu tadi dari tanah kembali ke tanah tadi. Jadi itu ingat teman-teman. Tabut aja yang cantik, indah aja, sombongannya dibuang. Nah, kalian tuh sosok. Wait. Bukan sisi terus. Wait. Itu dari mana? Dari Bang Aga tadi. Itu Jadi terus kalian, enggak? teman-teman, nah itu om baca yang Nampak. Nah terus sanggar tabut itu memang dibentuk sama keluarga KKT atau memang sanggar dari luar KKT om? Oh. JR santai, Iya. jangan lepas ya. Masa Asli. Even gua bener. Bener tuh katanya gitu. Minum dulu om, minum dulu. Kalau untuk sanggar-sanggar itu bukan KKT yang bentuk. Dulu tahun 1980-an dol itu tidak boleh dipukul kalau bukan bulan Muharram. Dol itu sangat erat hubungannya dengan tabut. Tapi setelah ada festival di tahun 90-an ke atas, ada festival tabut, dibikin festival tabut. Dan sekarang sampai sekarang, ya dol itu ada acara pembukaan ini, peresmian itu dol dipukul, ditabuk, ditokok, dan Bengkulu. Kalau di tahun 80-an tidak boleh. Nah, jadi kalau sanggar-sanggar itu ya bukan dari KKT. Ada yang memang keluarga KKT, keluarga pembuat tabut, tapi kebanyakan bukan. Kebanyakan bukan. Bisa dikatakan 90% bukan dari KKT. Kalau KKT mungkin yang ada sanggar cuman tabut gabe penurunan, Jadi bangsal. bansal. Nah, berapa kelompok tabut aja yang punya sanggar. Jadi tidak dari KKT-nya kalau sanggar. Itu yang bisa aja sudah dijawab. Makan doyan. Situ. Minum dulu bang. Bok, Iya, Bang. buah, minum. Si Pisang. Mas Boy. Berarti kalau mau dipakai di jalan bang, misalnya itu Mas Boy. Mengapa alat musik dol selalu dimainkan saat festival tabut? Karena dol itu sudah melekat sekali guys sama Iya benar. festival tabut. Tadi sudah dijelasin. Di Jangan mana ditanya lagi ya, tabut Kak, aslinya? Sabar. Jangan ditanya lagi ya kak ya. Oke, tabut aslinya guys. Di mana tabut aslinya? Tabut asli nih. Benar sih aslinya. Enggak, dia tahu nggak si tabut itu apa? Iya sih. Terus KKT. Berarti mempererat persatuan tali silaturahmi antar masyarakat. Benar. Benar. Terima kasih misalnya ya.
berarti yang festival tabut, yang nari dan lain-lain nggak harus dari keluarga KKT. Enggak harus. Itu ibaratkan cuma perlombaan antar sanggar. Ya betul, ya perlombaan antar sanggar. Yang sebenarnya yang diingat itu ya ritualnya. Awalnya dulu kan cuma ada kegiatan ritual, jadi kan tidak menari. Dibuatlah festival, adalah perlombaan. Nah, banyak pergeseran dengan adanya festival ini. Salah satu pergeserannya ikan-ikan. Kalau zaman kami masih kecil-kecil dulu, ikan-ikan itu keliling. Iya. Jadi ikan-ikan itu muncul biasanya di bulan Syawal, setelah Lebaran, minggu 2 minggu setelah Lebaran itu muncul ikan-ikan. Keliling ikan-ikan itu. Ngamen. Dulu ada yang gemulainya, yang ngondek, nyanyi keliling. Nah, setelah ada festival, ikan-ikan dilombakan, yang keliling tidak ada lagi sekarang. Bagaimana enak nonton? Ya bayarnya juga masih murah, 500, 1000 zaman itu. Keliling. Gendang yang melucu dulu atau 1000 mati. Tidak. Minyaknya masih semua. Kalau kita sekarang kan 10 ribuan bang. Nah, 100. 1000 dulu jadi Ya. Wah. Nah, jadi ada festival banyak ininya, kegiatan tabut jadi dikenal, tapi banyak pergeseran yang terjadi. Berarti secara tidak langsung ada perubahan itu terus dari masa ke Ada perubahan. berubah sedikit ya. Di ritualnya tidak ada perubahan. Kalau ritual Nah. mungkin dirubah. Itu memang tidak bisa dirubah Tidak bisa. kan bang. Cara dia mencuci ya tadi ya. Ya. Nah, mencuci itu tidak bakal bisa berubah karena memang dari buyut atau yang ini udah kayak gitu. Jadi maka keren ya sebenarnya. Bang, masih bisa ndak nanyo-nanyo? Boleh, Kak. Yang mau tanya-tanya boleh, guys. Saya ada sengaja nih. Salam, silakan. Apa yang ditanya tanyakanlah. Mumpung masih di sini. Termasuk hal-hal yang aneh, silakan. Kalau bisa saya jawab. Boleh, yang mau tanya-tanya boleh, guys. Yang aneh sedikit tadi Om. mana Apa yang pendapatnya Om kalau tabut sekarang pindah ke sport center? Kalau tabut, kegiatan ritual tabutnya tidak pernah pindah ke sport center. Tetap di lapangan Merdeka. Yang pindah ke sport center itu festival tabut. Festivalnya. Ya kami dari komunitas tetap KKT tetap melaksanakan kegiatan ritual tabut di lapangan Merdeka. Nah, kegiatan pendukungnya di sport center. Nah, kalau pemerintah memang sadar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu tidak setuju di sport center itu. Mereka tetap setuju di lapangan Merdeka. Cuman pemerintah. Nah, jadi dilanjutkan di kode Mas Boy jadi tidak boleh. Jadi kameramen ada mau bertanya, kameramen. Kameramen ada yang mau bertanya, kameramen. Editor tolong ya. Yang jauh dari masalah dol tadi. Masalah dol tadi kan tahun 90-an yang mulai di. Ya boleh dipegang. Nah sebelum 1990 itu dol itu dipukulnya saat prosesi apa? Jadi biasanya mukul dol itu, nokok dol itu pas doa selamat di sore sebelum ambil tanah. Jadi kan sebelum malam ambil tanah kita itu ada doa selamat untuk kegiatan tabut sama 10 hari. Doa selamat kita masuk tahun baru Hijriah. Nah selesai doa, dol dipukul, dol ditokok. Selain itu tidak boleh, nah boleh ditokok sampai setanggal 10 Muharram saat tabut terbuang. Setelah itu udah simpan lagi dol itu di gudang, tidak boleh dimainkan. Berarti kalau sekarang berarti itu era zaman dong. Ya, perkembangan. Oke. Jadi sekarang boleh ada kegiatan perpisahan, ada nyambut pesta pengantin datang, Ngiring kali sambutan. ya di toko dol. Itu memang udah kesepakatan di sekitar tahun 90-an. Jadi supaya dol lebih dikenal,
tidak hanya di bulan Muharram munculnya, tetua-tetua kita setuju, ya silahkan pakailah dol. Akhirnya dol menjadi musik khas Bengkulu. Dol jauh, dol itu udah kemana-mana, dol itu udah sampai ke Malaysia, udah sampai ke Amerika. Salah satu yang gencar mengenalkan musik dol ke masyarakat itu masih kawan dekat saya, beliau baru meninggal kemarin, Cik Suk. Itu salah satu yang mengenalkan dol sampai ke Amerika, sampai ke mana-mana. Kalau pegiat seni Bengkulu biasanya tahu sama Cik Suk. Sukri Ramzan, dia udah meninggal kita ya sebelum pas kemarin, bulan 2. Ya bulan pas. Sejarah ya teman-teman. Dia meninggalkan bekas, bukan sejarah. Udah dijawab ya. Kameramen, masih ada yang mau bertanya kameramen? Iya, Silakan bertanya. bagian kepalanya aja kalau Nah, Mirza jangan ditanyain lagi ya, Mirza skip om. Sebagai moderator Udah dibahas tadi. nggak boleh ya. Oh, udah boleh Di ya? skip. Skip ya. nopal malah dibahas. Atau ini ada pertanyaan lagi nih, kasih. Cara melestarikan tabut untuk penerus. generasi penerus. Generasi penerus. Kalau dibuka tembok, tapi silsilahnya saya itu keturunan ketujuh dari Syekh Burhanuddin atau Imam Sunggolo. Tapi kalau dilihat lagi dari tanggal kematian Imam Sunggolo itu, tembok itu ada yang terputus. Nah, untuk melestarikannya ke generasi berikutnya, kalau saya pribadi, saya punya anak lanang, anak laki-laki, dari umur 40 hari sudah saya bawa di acara ritual tabut. Sekarang kelas 2 SMA. Dia kelas 2 SMA, itu lagi sibuk bikin tabut imam di Pasar Melintang. Sekarang. Nah, jadi keluarga itu kita ajak, ayo. Nah, jadi kalau regenerasi, saya regenerasi dari paman, Bapak Insinyur Sapril, Ketua KKT, beliau yang membumikan tabut di Kota Bengkulu ini, jasa beliau sangat luar biasa. Beliau cari sejarah tabut itu sampai ke Belanda, sampai ke Inggris. Saya bisa menjelaskan duduk di depan geng boy gang sekarang ini, karena beliau Pak Insinyur Sapril. Kalau tidak ada beliau mungkin saya nggak tahu sejarah tabut. Dan sekarang dari beliau diturunkan ke saya, dari saya turunkan ke anak. Ini ada Mas Boy, Bang Erik juga banyak, kita sama-sama mengangkat budaya tabut. Muda-muda, sekarang banyak yang muda-muda. Kalau saya belum tua nih, baru sekitar umur 55 tahun. Berarti dulu dia mencari sejarah tentang tabut itu sampai ke luar negeri. Sampai ke Belanda. Karena Bengkulu dijajah Belanda kan, tukaran Ya. sama Inggris, sampai ke Inggris, sampai ke perpustakaan Inggris, perpustakaan Belanda untuk mencari cerita tentang tabut. Karena di kita tidak ada, di keluarga kami cuma ada meninggalkan silsilah keturunan. Tapi tentang tabut ini cuma cerita dari mulut ke mulut, dari nenek ke ibu, ibu ke saya, dari poyang ke nenek. Nah itu turunnya seperti itu cerita. Jadi dicarilah sejarahnya supaya bisa masyarakat Bengkulu khususnya, masyarakat Indonesia umumnya bisa tahu. Jadi kalau jasanya sangat besar Bapak Insinyur Sapril Syahudin, dan sekarang masih sebagai ketua KKT. Tapi ini mungkin pertanyaan random ya, Ruci. Apakah mungkin tabut itu bakal tidak ada lagi nanti? Mungkin tidak. Kedepannya, kalau dilihat sekarang, Ya. lihat kondisi sekarang, berarti Bang Erik masih muda, masih banyak penerusnya.
Oke. Terus di Kebun Blair juga itu orangnya Penerusnya juga masih banyak. yang muda-muda. Dan di Tabut Imam sendiri itu masih banyak yang udah mulai ini. Insya Allah selagi kita bisa menjelaskan makna tabut ini, ya kita generasi selanjutnya insya Allah masih bisa bertahan. Semoga ya. Semoga ya. Amin. Dengan pemeo tadi kan masih tetap kita pertahankan. Jangan takut tidak dibikin, nanti ada bencana kan. Nah, itu tadi ada yang nanya juga Doci. Tabut tuh ada hubungannya nggak sama naga kelong-kelong, naga Delong itu goreng. Nah itulah. Dan naga-naga apa Pak? Ada Kalau telong-telong itu masyarakat Chinese dulu. Chinese. Ya, nah jadi mereka ingin ikut berpartisipasi, mereka buatlah telong-telong. Dulu sederhana telong-telongnya, cuman lampion. Nah, seperti tabut juga dulu kan sederhana bangunannya. Semakin ke sini semakin indah, semakin kreatif. Nah, telong-telong juga semakin sini semakin indah, semakin kreatif. Keluarlah naga-naga, dinosaurus. Telong-telong. Ada T-Rex kan keluarga. Ada sisi dikit ada kapal. Ada kapal, telong-telong. Kalau Karena kreatif tadi. Karena kreatif tadi kan. Kalau awalnya lu cuma ya Jadi telong-telong. hubungannya itu erat juga, Doci. Erat karena keluarga dari Chinese waktu itu ingin ikut meramaikan. Jadi secara tidak langsung karena zaman juga dulu. Iya. Dinosaurus ya. Dinosaurus. Bukan Memang yang bertanya tadi kelelawar memang ada T-Rex. Berarti ada nilai toleransinya ya Doci ya. Ya, bersamaan kan kalau Chinese kan ya mereka non muslim. Berarti Ya jadi kita kan sudah diajarkan dari leluhur kita dulu bahwa toleransi antar umat beragama itu sangat kental. Benar. tanggal kalau untuk toleransi bersama. Hidup toleransi. Udah dijaga tuh. Udah dijaga tuh. Tapi masih ada toleransi, kan keren. Sama kayak hubungan. Keren banget sih. Udah selingkuh aja masih ada toleransi. Tegang amat yang ujung. Kayak kami dong. Kameramen masih ada jam aja nak. Habis teman. Masih ada dikit lagi untuk kita batas jam 10 Terima guys. kasih Om, semangat menambah pengetahuan dan Peneragaman sejarah sejarah yang tadi ya abu-abu jadi makin jelas. Keren banget tuh kan. Ini salah satu di sejak Bengkulu Om. Legend ya, legend. Legend. Udah tua Om memang harus mention dia Bang. Aku malam ambil tanah banyak kesurupan Doci. Tadi sudah Tadi sudah dijelaskan, bukannya kesurupan, hanya menyampaikan pesan ataupun tari penyambutan. Jadi kita bedakan dulu mana menyampaikan pesan, mana tari penyambutan, mana kesurupan. Oke. Jadi banyak orang itu kan hanya dari cerita. Mereka belum pernah menyaksikan ambil tanah. Bagaimana mereka belum pernah menyaksikan bagaimana tabut terbuang, cuman cerita dari orang. Cerita dibesar-besarkan. Sama Bang Erik. Cik, tadi ketemu ular udang kelingking. Nah, saya menyampaikan ke kawan itu, Erik tadi ketemu ular segedang lengan. Saya nambah lagi segedang paha. Nah, itu ceritanya. Jadi kalau mau tahu tentang tabut, ya silakan datang. Silakan nanti Senin malam Selasa, Senin besok tanggal 15 kita ada acara pertama ritual ambil tanah. Silakan datang, silakan lihat, saksikanlah apakah ada yang kesurupan saat ambil tanah, apakah ada doa-doa yang tidak benar, apakah ada mengatakan memberi sesajen apa segala macam. Ya silakan lihat dulu sendiri, nanti tariklah kesimpulan. Jadi jangan mendengar cerita orang, jangan mendengar
bisik-bisik tetangga, tapi sudah narik kesimpulan sendiri. Berarti untuk ritual itu sendiri bisa disaksikan. Bisa, silakan. Siapapun itu, silakan. Terbuka, kalau kami terbuka. Nah itu mungkin perbedaan dari yang zaman dulu. Kalau zaman dulu kan agak nyuruk-nyuruk kalau bahasa Bengkulu. Kalau gini enggak, kami yang muda-muda sekarang, yuk silakan yuk. Apa yang tidak benar, katakan tidak benar, kami luruskan. Silakan. Apa yang salah, silakan. Oh ini Pak salah. Ya kalau bagi kami itu memang salah, ya kami luruskan. Supaya tidak ada simpang siur, tabut syirik, tabut bukan Islam atau segala macam. Nah itu jangan sampai seperti itu. Karena akar dasarnya tabut adat Bengkulu untuk siar agama Islam. Nah, jadi Syekh Burhanuddin bawalah cerita drama tentang wafatnya Imam Hussein ke Bengkulu. Nah supaya orang kumpul kan, nah bikinlah cerita tentang tabut ini. Sama seperti sinetron lah. Nah jadi dibuat, jadi orang nonton, oh ini apa? Wah ambil tanah. Ambil tanah. Apa ambil tanah? Mengenang manusia berasal dari tanah. Nanti akan kembali ke tanah. Itu ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad. Kenapa? Itu apa penjah? Penjah itu 5 jari. Kenapa dicuci? Kita umat Islam selalu berbersih diri. Nah, itu. Ya baik, buat teman-teman yang mau tanya lagi boleh guys. Soalnya waktu kita 10 menit lagi ya. Kita terbatas guys. Ada batas bro, emang lo ada batasan kita. Ini Doci, Ya, untuk acara tabur ini alat musik apa aja sih yang dipakai di acara tabur? tabut. Dasar ritual tabut. Selain Kegiatan. dol kan? Nggak ada. Cuma dol. Yang ada dol, tasang, tamatam, sama keneng-keneng kalau bahasa Bengkulu ngatakannya itu apa, seperti besi. Oh ya, Besi, teng. Nah kalau Bengkulu ngatakannya kan keneng-keneng. Ya suling. Mana ada 4 alat musik. Ya. Suling, keneng-keneng, dol, tasang. sekarang namanya bro. Nah kalau yang disanggar kan banyak itu, ada gitarnya, ada ini, beda. Jadi sama sanggar nggak ada hubungannya ya? Nggak ada hubungan. Kayak gitu tinggal di masjid yang ini aku kalau kita di bahasa selatan itu rebab. Nah itu ada Doci. Itu ada pertanyaan. Izin bertanya Saya sedikit. bertanya sedikit, menyinggung apa benar yang banyak diceritakan. Sebenarnya Tabut itu peti tabut mati. itu peti mati. Ya bukan peti mati. Jadi tabut berasal dari kata at-tabut. Ulang lagi, at-tabut artinya kotak. Nah untuk tabut Bengkulu kotak yang indah. Nah banyak ada menghubungkan ke peti mati. Bukan peti mati. Kita umat Islam nggak masukkan peti kalau mati. Iya. Masukkan ke dalam tanah. Iya, benar juga. Nah, jadi salah kalau mengatakan tabut itu peti mati, bukan. Kayaknya seru tabut dengan festival disatukan. Doci lebih menarik. Lebih meriah. Lebih meriah. Ya sebenarnya benar sih bang. Ya kalau hanya larinya ke situ lagi. Kita yang hubungan aja kan bersatu. Kalau boleh bisa. Dan lepeng. Ya insya Allah tahun depan satu lagi festivalnya di lapangan Merdeka, ritual tabutnya juga di lapangan Merdeka insya Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa aja. Iya. Mudah-mudahan juga tabut juga bakal bertahan terus ya. Ya insya Allah. Saya ada pertanyaan, apakah orang Bengkulu ada hubungannya dengan orang Minang? Ya banyak hubungannya. Udah ini Minang. Jadi Bengkulu ini yang dikatakan asli orang Bengkulu nggak ada. Nggak ada. Ya pasti campuran semua. Ya. Di Malabro itu Minang banyak. Kalau lah ngarah ke Plobai, orang ujung Pandang, Makassar. Kalau di daerah Pramuan kami mengatakan itu Suprato sama lingkar timur itulah gabungan pribumi sama Cina. Jadi yang mana orang asli Bengkulu nggak ada. Nah, jadi kalau tanyaannya apakah orang Bengkulu ada hubungannya dengan Minang, ya ada. Memang ya pernikahan segala macam. Itu hubungannya. Kalau hubungan tabutnya sendiri ada nggak? Ada. Jadi yang disampaikan tadi anak saya Burhanuddin Imam Sunggolo namanya Siti Halimah itu menikah dengan orang Pariaman.
hubungannya. Maka pindahlah Siti Halimah itu ikut suaminya ke Pariaman dan adalah tabut di Pariaman. Dulu pernah sekitar di tahun 2015 kalau nggak salah itu adik ke Padang ke Pariaman. Dan mereka yang pembuat tabut Pasai kalau nggak salah mereka mengakui kalau mereka ada darah Bengkulunya. Kami sempat waktu bulan Muharram kami sempat telepon-teleponan waktu itu. Mereka buat tabut di Padang, kami buat tabut di Bengkulu. Untuk tabut di Pariaman itu sendiri ada simbol juga nggak, Cik? Sama simbolnya, sama simbolnya. Cuman beda karena budayanya beda, berubahlah kegiatannya di situ. Dia ngambil tanahnya di sungai. Mereka buang tabutnya ke pantai. Soalnya kan di tabut itu kan ada kayak patung Borak. Borak. Nah, itu perlu dijelaskan. Patung Borak itu sebenarnya bukan seperti itu. Borak itu bukannya cewek berbadan kudo. Itu menghina Nabi Muhammad itu. Sebenarnya izin sebenarnya ini pengetahuan. Ya. Ini pengetahuan teman-teman. Jadi teman-teman ya. itu kerja Yahudi itu bikinkan Borak itu cewek bawanya kudo. Yahudi nyesatkan gitu umat Islam. Itu untuk ada kaitan atau tidak di tabut sendiri, Cik? Di tabut itu kalau Borak kudanya itu saat Imam Husain syahid di Padang Karbala itu ada kuda namanya kuda putihnya itu apa namanya Durjana apa nama kudanya itu. Namun kuda itu pemberian Nabi. Makanya tiap tabut itu ada kuda putih. Kuda putih berarti tunggang. bukan kepala manusia. Bukan. Badan kuda, kepala kuda. Tapi yang di Pariaman Enggak ada. Kalau ini bentuk bangunannya itu bersama. Tidak ada bikin Borak tadi seperti itu, tidak ada. Borak tabut. Burak. Jadi itulah teman-teman, karena berhubung waktu kita tidak banyak lagi ya, 5 menit lagi guys. Jadi banyak yang belum tahu tabut nih sama kayak saya dari kecil tahunya tabut itu asli Bengkulu Om. Saya baru tahu sekarang kan. Sejarah. Sejarah. Baru tahu sejarah. Ya. Berarti tabut. Bukan tabut. Berarti tabut tuh. Jadi kan teman-teman kalau ngomong ada yang bilang tabut, boleh jelasin. Tabut bukan tabut. Tabut. Kalau dia masih ngeyel gimana? Masih ngeyel ngecek kan mau. Ya, asal si boy kan mah. Iya. Jadi itu guys cerita kita guys tentang malam ini. Kita kedatangan juga terima kasih dari Tabut Imam Segolo. Dari Tabut Imam Segolo sama Tabut Zara Tengah Padang. Tadi ada juga tanyakan itu salah satu mungkin anak didik saya. Siapa tuh? Itu dia apakah tabur bakal bersanding ke DJ? Jawa. Stres. DJ pantai. Oh, collab sama itu maksudnya. Oke, kayaknya tabot itu tidak bisa gandeng dengan DJ itu kayaknya nggak bisa guys. Jauh ya sekitar. Beda. Walaupun WG 70% disc jockey. Beda teman-teman. Lalu dia kayak gini kan, kita kan kayak gini. Gimana coba? Jadi di tabut sendiri itu ada nilai-nilai sakral sendiri. Jadi nggak bisa digandeng sama DJ. Tapi kalau untuk potong nih, untuk misalnya kayak apa tuh? Untuk konten di YouTube atau musik memperkenalkan boleh. Kayak tapi bukan ke tabor, mungkin ke dol, ke sangga. Lebih modern kalau lebih modern kalau dol digandeng dengan DJ. Itu lebih modern guys. Semoga Kota Bengkulu tetap maju dengan adanya seni dan budaya. Dan banyak dikenal masyarakat luar. Amin. Jadi mungkin itulah guys. Kita tutup ya. Iya. Karena udah jam 10 juga guys. Udah malam, kasihan sama
kalau Bang Boys parah. Terima kasih yang udah nonton malam ini guys. Terima kasih juga Pokoknya buat Tabot Imam Senggolo dan Tabot Zara. Terima kasih untuk kehadirannya malam ini dan terima kasih juga kalian yang udah support kita selama Yoi. ini. Terima kasih banyak guys. Mirza, thank you Mirza. Terima kasih yang udah bertanya guys. Bye teman-teman. See you. Boy Gang. Damn bro.